Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Tidak terasa ini sudah minggu kelima. Hari Selasa kita akan masuk di bulan yang baru, bulan April, di mana kita nanti akan belajar tentang kebangkitan dan pengharapan di dalam Yesus. Di minggu kelima ini kita masih akan belajar tentang hidup yang berbuah. Bapak Ibu, kita harus berbuah-buah untuk Tuhan. Amin. Sebab pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi pohon yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah lagi. Kita sudah belajar beberapa poin kebenaran selama beberapa minggu terakhir ini di bulan ini, dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua belajar dari karakter Alkitab ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan di pagi ini kita akan belajar dari Yusuf ya, Yusuf anak Yakub, dan nanti sore saya akan mengajak kita semua belajar dari tokoh perjanjian baru yaitu Rasul Paulus. Kita akan belajar dari Yusuf bahwa sebagai orang percaya kita itu dapat berbuah di segala musim kehidupan. Amin. Yusuf itu dia berbuah di segala musim kehidupan. Demikianlah hendaknya kita orang-orang percaya, bahkan ini menjadi kehendak Tuhan bagi kita, supaya kita juga berbuah di segala musim kehidupan kita. Bapak Ibu, kisah Yusuf dapat kita temui di Kejadian pasal 37, itu awal kisahnya, kemudian pasal 38, 39, 38 itu tentang Yehuda dan Tamar, kemudian pasal 40, ya 41, 42, 43, dan pasal yang ke-50. Saya yakin kita semua sudah pernah membaca kisah itu, paling tidak mengerti ya. Saya tidak akan membaca semua ayat-ayat itu, tetapi dari pasal-pasal itu saya akan mengemukakan poin-poin penting yang berbicara tentang bagaimana Yusuf, dia itu berbuah di segala musim kehidupannya. Kita mulai saja membaca pasal 41 ayat 37 sampai 52. Mari. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 52. Saya baca untuk kita sekalian, diberi judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Itu usul dari Yusuf. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paaneah,
serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa hidup yang berbuah itu tidak tergantung pada musim kehidupan. Hidup yang berbuah itu bergantung seberapa dalam kita berakar kepada Kristus. Amin. Jadi sekali lagi buah tidak tergantung pada musim, tetapi bergantung kepada akar. Yusuf mengalami musim kehidupan yang sangat sukar. Tetapi kita melihat bagaimana Allah memberkati dia karena akar hidup Yusuf ada pada Allahnya. Kita membaca di dalam ayat-ayat ini bagaimana Allah menyertai Yusuf, bagaimana dia penuh dengan roh Allah, bagaimana hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Bapak Ibu, kita akan tetap berbuah, bahkan berbuah-buah lebat, sekalipun pada masa-masa sukar, kalau kita benar-benar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Kalau hidup kita sungguh-sungguh berakar di dalam Yesus, kalau ada roh Allah dalam kehidupan kita, kalau kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kita pasti akan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau kita berbicara di dunia pertanian ya, kita tahu bahwa kebanyakan ya, bahkan hampir semua pohon itu hanya berbuah pada musim-musim tertentu saja. Mungkin ada yang mengatakan kecuali pepaya ya, pepaya itu rasanya buah segala musim. Tetapi kebanyakan pohon itu hanya berbuah pada musim-musim tertentu. Saudara, musim ini sudah durian tidak berbuah lagi. Jadi kita harus nunggu musimnya untuk dia berbuah lagi. Nah, kalau cuaca buruk biasanya, kalau panas kering melanda, ya, kalau hujan yang berlebih itu melanda, tidak jarang pohon-pohon itu gagal menghasilkan buah. Tetapi sungguh luar biasa, Alkitab menggambarkan bahwa kehidupan orang-orang yang sungguh percaya, yang sungguh mengakar kepada Yesus, dia adalah pohon yang tetap berbuah bahkan dalam musim-musim sulit. Amin Bapak Ibu. Bahkan pada masa-masa sukar, dia tetap berbuah. Apakah kita ingin mengalami hal yang seperti itu? Tetap berbuah di setiap musim kehidupan? Amin. Sekalipun masa-masa sukar? Amin. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang itu tetap berbuah ketika hidupnya tidak berjalan sesuai dengan harapannya? Ketika kondisinya tidak baik-baik saja, bagaimana orang-orang percaya itu bisa tetap berbuah? Bapak Ibu, bagaimana ketika hidup seseorang itu diperlakukan dengan tidak adil? Apakah dia tetap dapat berbuah? Bagaimana ketika doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan? Apakah dia tetap bisa menghasilkan buah yang lebat?
Bagaimana ketika hidupnya justru mengalami penderitaan, padahal dia telah hidup benar, belajar taat setia kepada Tuhan. Seringkali orang berkata seperti itu, bagaimana aku bisa berbuah? Aku diperlakukan dengan tidak adil. Aku mengalami masa-masa yang sulit. Aku sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi doaku belum dijawab. Aku menderita padahal aku belajar taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita mau belajar dari tokoh yang bernama Yusuf. Seorang yang menghasilkan buah yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Bukan karena kondisinya yang ideal. Bukan karena kondisinya yang baik-baik saja. Tetapi karena hidupnya berakar kepada Tuhan. Amin. Karena dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena hidupnya penuh dengan roh Allah. Itu kuncinya Bapak Ibu. Orang-orang muda, mungkin sekarang kau berpikir tidak tahu apa masa depanku nanti. Jawabannya adalah berakarlah kepada Tuhan. Berakarlah di dalam Kristus. Para pengerja mungkin nggak tahu bagaimana beberapa tahun ke depan. Melekatlah pada Yesus. Engkau akan berbuah di setiap musim kehidupan. Enggak ada cara lain. Makanya ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Amin. Enggak boleh main-main. Serius dalam iman. Serius dalam kasih. Serius dalam pengharapan. Jangan setengah hati. Karena orang yang setengah hati, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, Alkitab mengatakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu sungguh mengasihi Tuhan. Mau memberi segalanya untuk Yesus? Kita akan berbuah di setiap musim kehidupan kita. Amin. Itu kuncinya. Saya ingat dulu, saya memulai perjalanan hidup dalam pelayanan setelah Tuhan benar-benar menjamah hidup saya. Saya bukan orang yang baik-baik saja. Tetapi ketika Tuhan memilih, memanggil, menyelamatkan, dan saya mengikuti panggilannya dengan setia, ada perubahan yang sangat luar biasa. Ya. Mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Kita berakar kepada Yesus. Perhatikan, Yusuf itu bukan nabi loh Bapak Ibu ya. Coba baca baik-baik di Alkitab, dia bukan nabi. Yusuf bukan nabi. Dia juga bukan seorang imam. Dia bukan juga seorang raja, bukan. Dia hanya seorang muda biasa. Dia mengawali perjalanannya di pasal 37 kitab Kejadian saat usianya 17 tahun, saat dia masih sangat muda. Dia orang biasa saja, bahkan justru dia mengalami banyak ketidakadilan. Dia justru mengalami banyak kejahatan. Kalau Bapak Ibu membaca mulai pasal 37, ia dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya, karena apa yang dilihatnya, karena kasih sayang dari bapaknya yang spesial untuk dia. Saudara, dibenci itu adalah keadaan yang tidak baik. Kemudian dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya dan dia dijual sebagai budak kepada orang Midian. Bayangkan, dari seorang anak kesayangan dipakaikan jubah yang maha indah, hidupnya baik-baik saja, tiba-tiba dihempaskan, dijual sebagai seorang budak. Tapi sebagai orang yang disertai Tuhan, dia diberkati terus oleh Tuhan. Amin. Kemudian saat dia di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, difitnah oleh istri tuannya itu. Dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan di liang tutupan Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan memberkati dia di dalam penjara, dia telah membantu seorang juru minuman raja. Tetapi dia dilupakan oleh orang yang berjanji akan menolongnya itu. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah ketidakadilan, kejahatan,
penderitaan yang dialami oleh Yusuf, seorang muda biasa, bukan nabi, bukan imam, bukan raja, tetapi Yusuf tetap terus berbuah dalam hidupnya. Perhatikan, dia tidak menjadi orang yang pahit hatinya, sama sekali tidak. Dia tidak melakukan kejahatan sama sekali atas penderitaan yang dihadapinya. Yusuf tidak menjadi rusak, hidupnya tidak menyimpang dari Tuhan. Sebaliknya, ia berbuah di dalam karakter. Dia tetap baik. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kemudian, dia tetap melayani dengan setia. Sebagai budak, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar bekerja, tetapi memberikan yang terbaik. Yusuf di tengah-tengah penderitaannya tetap percaya kepada Allahnya. Tetap percaya kepada janji-janji Allahnya. Dan akhirnya hidupnya berbuah sangat lebat dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya bagi bangsa Mesir. Waktu kelaparan ingat, yang membeli gandum kepada Mesir tidak hanya rakyat Mesir, tetapi bangsa-bangsa di sekitar Mesir. Keturunan Yakub dipelihara oleh Yusuf, cikal bakal bangsa Israel. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Coba baca di Kejadian pasal 49 ayat 22. Kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas ya. Dikatakan seperti ini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buah, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Tapi kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Inggris ya, NIV ya, New International Version dikatakan seperti ini. Joseph is a fruitful vine. Ya, vine. Jadi dia adalah pokok anggur yang berbuah-buah ya, fruitful vine. Ya, a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. Mengatasi tembok-tembok. Jadi dia adalah carang yang berbuah. Dalam terjemahan English Standard Version dikatakan, Joseph is a fruitful bough. Jadi dia adalah dahan yang berbuah-buah lebat. Mari kita menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat. Amin. Seperti Yusuf. Sekalipun dia mengalami musim-musim sulit dalam hidupnya, dia tetap berbuah lebat. Mari kita menggali bagaimana Yusuf menunjukkan bahwa hidupnya berbuah. Dan bahwa buah yang dihasilkannya itu bukan soal musim, tetapi soal akar. Garis bawah ini Bapak Ibu, bukan soal musim, bukan keadaan yang kita alami, tetapi soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jangan takut di gua singa kalau saudara memiliki Tuhan. Jangan takut dibuang di dalam sumur kalau saudara memiliki Tuhan. Jangan takut ada di rumah perbudakan kalau saudara disertai oleh Tuhan. Jangan takut dibuang di penjara kalau saudara disertai oleh Tuhan. Dan jangan takut menerima tanggung jawab besar seperti Yusuf. Kalau saudara disertai Tuhan, saudara akan berbuah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Ini kuncinya. Jadi kalau ada masalah, tanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Jangan salahkan orang lain, ini gara-gara papa, ini gara-gara mama ini. Dulu aku enggak mau begini. Saudara, gara-gara saudara-saudaranya, Yusuf jadi budak. Tapi karena Tuhan, dia menjadi berkat. Jangan salahkan gereja, gara-gara gereja ini aku enggak melayani lagi. Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, enggak menyalahkan istri Potifar, dia juga enggak marah terhadap kepala juru minuman raja itu yang ditolongnya. Amin. Karena Tuhan yang mengangkat hidupnya. Semua yang terjadi dipakai oleh Tuhan untuk membuat Yusuf berbuah-buah di setiap musim kehidupan.
Amin. Kalau dipikir siapa sih murid-murid Yesus? Orang-orang sederhana, para nelayan. Bukan orang-orang hebat, tetapi karena mereka memiliki Yesus penuh dengan Roh Kudus, hidupnya berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa Paulus? Dia berbuah tidak hanya dalam pelayanan, tetapi juga dalam penderitaannya. Dia berbuah-buah lebat. Mari Bapak Ibu, orang yang berakar di dalam Tuhan, orang yang melekat pada Yesus, orang yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, akan terus menghasilkan buah di setiap musim kehidupan. Mari kita lihat dari Yusuf, bagaimana dia berbuah di setiap musim kehidupannya. Yang pertama perhatikan saudara, Yusuf itu berbuah-buah dalam karakter yang baik Bapak Ibu. Ya, karakternya itu mencerminkan karakter Kristus. Kalau dalam konteks perjanjian baru seperti itu, ada karakter ilahi dalam hidupnya. Yusuf itu memiliki kesetiaan dan integritas. Kita bisa melihat itu di dalam pasal 39. Coba kita lihat sedikit ke pasal 39, kita baca beberapa ayat ya. Kejadian pasal 39. Coba kita lihat ayat yang kedua, ini kuncinya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kuncinya apa Bapak Ibu? Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf mengakar kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-6. Segala miliknya, maksudnya segala milik tuannya, Potifar, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Lihat, orang yang berakar kepada Kristus berbuah, diberkati oleh Kristus. Amin. Ini luar biasa. Kemudian kita lihat ayat yang ke-9, ketika dia digoda oleh istri Potifar. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Coba perhatikan pertama-tama, Yusuf berakar kepada Allah. Yusuf disertai oleh Allah. Yusuf takut akan Allah. Yusuf bersandar kepada Allah. Dan itu yang membuat dia berbuah-buah. Bapak Ibu, karakter Yusuf itu teruji di tengah-tengah pengkhianatan dan ketidakadilan. Amin. Apakah ketika kita dikhianati, diperlakukan tidak adil, kita masih dapat setia dan punya integritas? Yang amin dari sini. Amin. Saat saudara difitnah, dirugikan, ada orang yang mau menghancurkan hidup saudara, digoda untuk berbuat dosa, apakah kita masih setia dan punya integritas? Mari kita belajar seperti Yusuf. Amin. Lihat, Yusuf itu masih sangat muda ketika dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Tetapi muda tidak berarti dia tidak berakar kepada Tuhan. Amin. Muda berakar kepada Yesus. Banyak orang muda di sini. Berakarlah kepada Yesus. Itu yang paling penting. Dimanapun engkau berada, engkau akan sungguh-sungguh berbuah. Lihat, ia dikhianati. Ia hendak dibunuh. Ia dijual sebagai budak. Tetapi lihat, dia tidak membalas dendam. Dia tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya. Tidak dicatat bagaimana Yusuf, dia kecewa, dia putus asa, dia meratap. Tetapi dia menjalani hidupnya dengan baik. Dia tidak menjadi pahit, dia tidak menjadi marah-marah. Dan di rumah Potifar, dia tidak hanya sekedar bekerja, tetapi memberi pelayanan yang terbaik. Sampai-sampai
Potifar tidak perlu melakukan apa-apa karena bantuan Yusuf sangat-sangat baik Bapak Ibu. Ia dipercaya mengelola seluruh rumahnya. Tentunya kecuali istrinya. Amin Bapak Ibu. Lihat, ini mengajarkan ya, buah karakter rohani itu tidak tergantung situasi. Tetapi pilihan untuk tetap setia kepada Allah. Pilihan untuk tetap taat kepada Allah di tengah-tengah kesulitan. Jangan menjadi marah saat masa-masa sukar. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia dibenci, dia memberkati. Di kayu salib dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus melakukan hal yang sama. Ketika dia melihat ke langit, langit terbuka, anak manusia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa yang dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Jangan tanggungkan dosa ini pada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Buah karakter rohani ini tidak tergantung situasi. Tetapi bagaimana kita tetap melekat kepada Yesus, memilih untuk setia dan percaya kepadanya. Amin. Kadang-kadang kita, kamu kok gitu, kamu kok marah-marah. Iya, soalnya dia begini, soalnya dia begitu. Aku dikhianati, aku tidak dipedulikan. Saudara, itu bukti kita nggak melekat kepada Yesus. Orang yang melekat pada Yesus, karakternya bertumbuh seperti Yesus. Amin. Luar biasa. Ini Yusuf, dia seperti Yesus. Kemudian perhatikan, integritas Yusuf itu teruji saat tidak ada yang melihat Bapak Ibu. Ya, ketika istri Potifar mencoba menggoda Yusuf, bahkan tidak hanya sekali Bapak Ibu, berulang-ulang kali, mungkin merengek-rengek ya, bersikap manja, ya tampil secantik mungkin untuk menggoda seorang Yusuf. Tapi Yusuf tetap setia saat tidak ada orang yang melihat. Amin. Kadang kita kalau dilihat orang, wah tampilnya sopan, tapi saat tidak dilihat orang saudara, pukul-pukul meja, gitu. Kalau lagi ada orang diolok-olok, diam aja. Tapi di rumah, dia bantalnya disobek-sobek, dibanting-banting gitu saudara. Saking jengkelnya. Masih banyak contoh yang lain, tapi nanti ada yang tersinggung. Sebenarnya banyak alasan loh untuk Yusuf. Dia bisa memanfaatkan kesempatan itu. Atau mungkin dia berkata, aku seorang budak. Seorang budak ini milik tuannya. Aku mau dibuat seperti apa oleh tuanku ya aku nurut aja. Bisa aja dia begitu. Tapi dia juga berpikir gak ada yang lihat kok, gak ada yang tahu kok aku yang menguasai semua isi rumah ini. Tetapi Yusuf berkata apa? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah? Bapak Ibu ini bukti integritas sejati. Ketika di lingkungan kerja, ketika di lingkungan masyarakat, di pasar, dimanapun, di kamar, ketika seorang diri, hidup kita takut akan Tuhan. Kita nggak berdosa kepada Tuhan. Ini buah integritas yang sejati. Takut akan Tuhan lebih besar daripada takut akan manusia. Takut akan kehilangan posisi. Takut akan kehilangan jabatan. Takut akan kehilangan kenyamanan, takut akan Tuhan. Itu yang membuat kita berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita menghormati kekudusan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Dan orang yang menghormati kekudusan Tuhan, dia pasti berbuah-buah dalam hidupnya. Nah kemudian Bapak Ibu, kesetiaan Yusuf itu adalah cermin dari buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi saya katakan, setia itu tidak hanya ketika di hadapan orang banyak, kan begitu ya. Tetapi dalam lingkungan kerja kita, kita setia, bekerja dengan jujur, bekerja dengan tulus. Ya. Bukan banyak nganggurnya, banyak ngobrolnya, banyak mainnya. Setia itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus kan begitu ya. Ketika tidak ada orang yang mengawasi, ya.
Pasti kalau di depan saya, murid-murid saya akan tertib. Tapi coba saya keluar dari kelas, bisa-bisa nonton YouTube. Bisa-bisa melakukan sesuatu yang lain. Kita perlu menjaga kekudusan di tempat-tempat yang penuh godaan. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi penting. Yusuf itu tidak menunggu sampai diangkat punya posisi untuk menunjukkan buah hidupnya. Dia mulai dari tempat-tempat dia menderita. Amin. Dia mulai dari rumah Potifar. Dia mulai dari dalam penjara. Dan akhirnya dia diangkat oleh Tuhan menjadi kuasa nomor 2 atas tanah Mesir. Amin. Mau berbuah Bapak Ibu? Anak-anak muda mau berbuah? Kuncinya punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau tidak bisa. Mari Bapak Ibu. Apakah kita tetap berbuah dalam karakter kita ketika orang menghina kita, ketika kita ada dalam ketidakadilan, dalam tekanan? Apakah kita masih menjaga kekudusan dan integritas ketika enggak ada yang melihat? Ya. Saat kita buka laptop kita, kemudian kita sedang melihat ketika istri datang, tiba-tiba laptopnya dimatikan atau biarkan istri boleh melihat. Anak-anak kalau orang tuanya masuk kamar, langsung laptopnya ditutup, di HP-nya ditutup. Apa yang ditontonnya kok sampai orang tua nggak bisa lihat? Halo? Kira-kira kalau saya jalan-jalan ke bawah, HP Bapak Ibu dibalik atau tetap dibuka? HP-nya. Kalau baca Alkitab tetap dibuka. Kalau pas lihat TikTok, haleluya. Apakah kita tetap setia dalam tanggung jawab di tempat-tempat yang tersembunyi? Di tempat-tempat kita menderita? Adakah buah-buah kebaikan yang dapat dilihat oleh orang di sekitar kita? Lihat, Potifar tahu engkau diberkati oleh Tuhan, engkau disertai oleh Allah, dan sekarang aku percayakan semuanya, hanya istriku, kan begitu ya. Kan begitu. Mari Bapak Ibu, kehidupan tidak pertama-tama dilihat dari posisi, keadaan, lingkungan, tetapi bagaimana kita melekat pada Tuhan, bagaimana karakter kita ya dipenuhi dengan kesetiaan dan integritas. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, Yusuf itu berbuah dalam proses yang cukup panjang. Ya, Saudara bisa membaca di pasal 40 sampai 41 ya, ketika dia dimasukkan ke penjara oleh Potifar karena fitnahan istri Potifar, ketika dia dilupakan oleh kepala juru minuman itu. Di tengah-tengah proses, Yusuf itu menunjukkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Kalau tadi dia setia dan punya integritas secara karakter, dari segi proses, dia itu sabar dan tekun. Bapak Ibu percaya bahwa kehidupan ini adalah proses dari Tuhan? Amin. Kita harus sabar dan tekun. Coba kita baca pasal 40 ayat yang ke-23 saja. Bapak Ibu bisa membaca cerita keseluruhannya di rumah nanti. Ketika dia dilupakan, ini proses ya. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ada proses panjang yang Tuhan kerjakan untuk Yusuf bisa sampai menjadi kuasa nomor 2 di tanah Mesir. Dan yang sungguh luar biasa, Yusuf mengikuti proses itu. Dia sabar, dia tekun ketika diproses oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mau mengatakan lagi, semua perjalanan hidup kita adalah proses dari Tuhan. Saya mengalami proses dari Tuhan sampai sekarang, sampai hari ini. Bapak Ibu juga diproses Tuhan sampai sekarang, sampai hari ini.
Kuncinya bersabar. Kuncinya mari kita bertekun. Amin. Nah, proses Tuhan ini adalah tempat untuk menghasilkan buah kesabaran Bapak Ibu ya. Setelah difitnah oleh istri Potifar, Yusuf tidak langsung dibebaskan, sama sekali tidak. Padahal dia tidak bersalah, aku tidak berbuat kesalahan apapun. Dia justru lari, tapi dia meninggalkan pakaiannya karena direbut oleh istri Potifar. Yusuf dimasukkan ke penjara. Yang sungguh luar biasa, di penjara dia tidak menjadi pahit hidupnya. Dia tetap bekerja seperti dia bekerja di rumah Potifar. Dia menunjukkan buah kasih, dia menunjukkan buah pengertian, dia menunjukkan buah hikmat. Sehingga dia bisa menafsirkan mimpi kepala juru minuman raja dan kepala juru makanan raja. Ini bukti bahwa dia tetap melekat kepada Tuhan. Tetapi saat-saat dia berharap ingin dibebaskan, hanya ingat aku ketika engkau bebas, sampaikan perkaraku kepada Fir'aun, bahwa aku masuk penjara ini bukan karena kesalahanku, tetapi dia dilupakan selama 2 tahun, dilupakan 2 tahun, itu sakit Bapak Ibu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa buah kesabaran itu tidak tumbuh pada saat-saat nyaman Bapak Ibu, enggak. Justru kesabaran itu tumbuh dalam saat-saat penderitaan, dalam saat-saat kesunyian di penjara, dalam saat-saat ketidakpastian. Ketika Bapak Ibu merasa ditinggal sendiri, merasa enggak punya harapan, enggak punya kepastian, apakah tetap percaya kepada Yesus? Apakah tetap setia berdoa kepada Yesus? Apakah tetap setia membaca Alkitab? Apakah tetap setia beribadah? Apakah tetap setia melayani Tuhan? Yusuf di tengah-tengah proses, dia tetap bersabar, dia tetap bertekun, dia tetap setia. Ini luar biasa. Yusuf tidak menyerah, tidak tawar hati, tidak kehilangan iman. Ini yang paling penting. Banyak orang kehilangan iman. Akhirnya coba mencari jawaban ke tempat-tempat yang bukan Tuhan. Tetapi lebih kepada manusia. Bukan kepada Tuhannya. Bayangkan, Yusuf gak punya pendeta hebat loh di situ, dia sendirian loh saudara. Dia gak punya teman-teman yang hebat, gak punya. Dia sendiri, tapi dia bersama dengan Yesus. Amin. Dia bersama dengan Allah. Lihat. Makanya sebagai orang percaya kita harus bersabar meneguhkan iman kita sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Apapun keadaan kita, tetap sabar Bapak Ibu, bertekun dalam iman, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam pelayanan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Loh, gak ada yang amin. Haleluya. Ini keren kalau kita seperti itu. Coba Yakobus pasal 5 ayat 8. Saya beri sedikit referensi ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Yakobus memberi contoh Ayub, saya memberi contoh Yusuf. Karena Yusuf bertekun dalam iman, bertekun dalam penderitaan, dia sabar. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi kuasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Amin. Yang berikutnya, proses Tuhan itu adalah waktu Tuhan membentuk ketahanan rohani kita. Bapak Ibu, rohani itu harus kuat. Amin. Kita harus punya ketahanan rohani.
bukan hanya ketahanan fisik. Ya saya memang beberapa bulan ini sibuk sekali ya, saya riwa-riwi terus keluar kota. Dalam minggu ini saya sudah ke Surabaya, balik berangkat pagi, pulang sore, ada pekerjaan di sinode Bapak Ibu ya. Wah istri saya, Pak minum magnesium Pak minum minyak ikan. Jadi saya agak tahan sedikit saudara. Nah kalau rohani nggak tahan, kita nggak akan kuat menghadapi godaan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran. Amin. Proses untuk membentuk ketahanan rohani Yusuf. Saya percaya Tuhan itu mau membentuk ketahanan rohani kita. Amin. Ya jangan masalah dikit, gak gereja-gerejaan. Mungkin saya lagi naik becak, saudara nggak lihat saudara, lalu saya nggak nyapa saudara. Pendetanya gak nyopo, gak nang gereja ngono saudara. Padahal saudara sering tidak nyapa saya. Ya Pak ya, waktu makan, ono Pak Doni ndelerek. Bercanda, supaya nggak ngantuk. Lihat, Tuhan itu tidak langsung membawa Yusuf menjadi kuasa nomor 2 di istana Fir'aun atas seluruh Mesir. Allah harus membangun karakternya, Allah harus membangun hidupnya. Allah harus mempersiapkan dia ketika dia dipanggil oleh Fir'aun dan diberi tanggung jawab yang sangat besar, Yusuf langsung mampu bertanggung jawab. Ini butuh waktu yang panjang. Lihat, dia dijual sebagai budak usia 17 tahun. Dan dia menghadap Fir'aun usia 30 tahun. 13 tahun proses Bapak Ibu. 13 tahun proses. Dan di dalam masa menunggu itu, Yusuf belajar percaya kepada waktunya Tuhan. Dia tidak tahu kapan akan keluar dari penjara itu. Dia berharap kepada kepala juru minuman raja. Dia dilupakan selama 2 tahun. Ia tetap terus melayani sebagai pembantu kepala penjara. Dia bekerja dengan baik sehingga semua pekerjaan kepala penjara dipercayakan kepadanya. Dia tetap melayani di tengah-tengah penderitaan. Dia tetap setia di masa-masa sukar. Bukan menunggu keadaan baik baru melayani. Nanti ya Om, kalau saya sudah enggak repot, saya mau setia beribadah. Nanti ya Om, kalau saya sudah, hidup saya udah baik, saya baru mau terlibat. Nanti ya, nanti. Tapi tidak dengan Yusuf, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak tuh yang ngomong nanti-nanti. Yusuf tidak membiarkan kekecewaannya ya mungkin ya, karena dia dilupakan, ya porong tahun ini kok gak ada kabar baik. Tidak mau kekecewaan merusakkan hatinya, merusakkan hidupnya. Dia memilih percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jangan tawar hati ketika kita menghadapi proses dalam hidup ini. Tuhan sedang membentuk ketahanan rohani kita. Amin. Dan yang sungguh luar biasa, Yusuf tidak hanya bertahan, tetapi ia berbuah di tengah-tengah proses itu. Di penjara, Yusuf menjadi pemimpin, menjadi pembawa damai, dia menjadi berkat. Bayangkan saudara, dia sempat-sempatnya memperhatikan kepala juru minuman raja, kepala juru roti raja yang dipenjara pada waktu itu. Ketika mereka sedang sedih, Yusuf mendekati mereka, kenapa kok wajahmu tampak muram ya sekarang ini? Barulah mereka cerita, ada mimpi yang menggelisahkan hatiku dan aku tidak tahu bagaimana mengartikannya. Lihat, dia punya perhatian pada orang lain padahal hidupnya menderita loh Bapak Ibu ya. Ya kadang kita, pelayanan apa aku sendiri susah. Aku sendiri dalam pergumulan kok mau bantu orang. Oh enggak saudara, Yusuf di penjara punya tanggung jawab besar, sempat-sempatnya memperhatikan orang per orang. Haleluya Bapak Ibu.
Dan ketika dia dipanggil oleh Fir'aun, ia siap secara rohani. Dia siap secara mental. Karena apa? Dia telah diproses oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Buah ketekunan, kesabaran, itu akan menghasilkan karakter. Ya, karakter yang baik, siap dipakai oleh Tuhan. Layak untuk tanggung jawab yang besar. Sebelum saya sekretaris majelis daerah, Bapak Ibu, saya ini sekretaris wilayah. Ya, saya 5 tahun bekerja, yang banyak nolong saya itu Pak Marsiano. Dulu kalau antar surat tidak seperti sekarang via WA, plung, keliling saudara Kabupaten Jember. Kalau saya nggak bisa, Pak Marsiano. Kadang saya minta tolong men Telowen itu pengerja saya keliling. Kadang saya keliling sendiri tiap bulan. Mengurusi urusan hamba-hamba Tuhan di wilayah Kabupaten Jember. 5 tahun selesai saya diangkat di Biro Penggembalaan untuk mengurusi, Biro Pertumbuhan Gereja. Kemudian setengah kerja dipindahkan ke Biro Eksternal. Periode berikutnya saya baru sekretaris MD. Proses, nggak langsung jadi sekretaris majelis daerah. Pernah belajar dulu di wilayah, di biro. Kemudian dari daerah saya masuk ke pusat. Ya, saya di Departemen Pendidikan dan Pengajaran selama 1 periode. Bukan bermaksud sombong, tapi saya bicara proses. Menjadi seperti sekarang ini melalui proses. Semua Bapak Ibu mengalami proses kan? Amin. Supaya yang muda-muda nggak lihat, enak Om Doni, ono susah. Susah aja kamu nggak lihat. Enak ya Oma ya. Oma lebih susah dari saya, saudara. Semua kalau suruh cerita susahnya, punya banyak susah. Kok saya pas lihat Bapak Johan ya, kalau lihat sekarang, kok enak Bapak Johan. Saya yang tahu susahnya dia mulai dari nol. Saya yang tahu kesetiaannya melayani Tuhan sampai hari ini. Saya tahu bagaimana dia diproses oleh Tuhan, sampai Tuhan menjadikan dia berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Ada prosesnya Bapak Ibu. Amin. Banyak yang saya kenal di sini mulai remaja dulu. Dan yang muda-muda mesti kenal mereka dari dekat bagaimana mereka bisa dipakai oleh Tuhan dengan baik, berbuah-buah. Semuanya ada proses. Ini saya lihat Bu Murni juga ini proses juga. Sampai sekarang jadi dosen di Universitas Jember. Saya aja bukan dosen sana saudara. Ada Bu Nelly, sekarang PJ Ketua STA Jember. Dulunya siapa mau lihat kan begitu. Tapi proses Pak Marsiano juga. Doktor saudara, Bu Happy di sini semuanya. Prosesnya panjang dan semua kalau saya mau cerita, banyak cerita. Yang penting kita tekun dan sabar dalam proses. Amin Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sedang dalam tanda kutip penjara atau proses hidup? Jangan menyerah, amin. Tetap setia, biarkan Tuhan membentuk, memproses kehidupan kita. Jangan terburu-buru ingin berhasil, jangan mau yang instan Bapak Ibu. Biarkan kesabaran kita membuahkan buah pada waktunya Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Mungkin dia terlihat diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk mempersiapkan hidup kita, untuk memproses hidup kita. Pelayanan di tempat-tempat yang tidak mendapat pujian dari siapapun juga, lakukan dengan setia. Tuhan akan memakai kita untuk hormat dan kemuliaannya. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, Yusuf itu berbuah dalam pelayanan pada akhirnya. Ya. Dia memiliki hikmat dan dampak yang besar bagi bangsa-bangsa. Tapi dia tetap rendah hati. Coba kita baca pasal 41 Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-16. Kejadian pasal 41. Ayat yang ke-16. Ketika dia dikatakan, wah, kamu ini dengar mimpi langsung bisa mengartikannya. Tetapi apa kata Yusuf? Yusuf menyahut Fir'aun,
bukan sekali-kali aku yang dapat mengartikan mimpi itu. Karena kepala juru minuman raja telah cerita tentang Yusuf. Melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Apa yang kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Yusuf itu menyadari bahwa pelayanan itu adalah panggilan bukan promosi. Amin. Dia enggak mempromosikan dirinya. Iya, aku hebat. Aku bisa menafsirkan mimpi. Kalau bukan aku enggak selamat itu. Enggak tahu arti mimpinya itu. Enggak, dia berkata, wah kamu hebat ya. Engkau dapat mengartikan mimpi setelah engkau mendengarnya. Bukan aku Tuhan. Tuhan, sekali-kali bukan aku tetapi Allah lah yang memberikan aku pengertian tentang mimpi itu. Kan seperti itu. Dia enggak nonjol-nonjolkan dirinya, tapi dia memuliakan Tuhannya. Amin. Kamu hebat ya, bukan aku, tetapi Tuhan yang menolong. Amin. Tuhan yang memberkati. Lihat, setelah 13 tahun hidup dalam penderitaan Bapak Ibu, dia dipanggil menghadap Fir'aun untuk menafsirkan mimpi yang sangat penting. Namun Yusuf tidak menunjukkan ambisi pribadi, tetapi kerendahan hati. Bukan aku Tuhan, maaf itu Tuhanku. Inilah buah kedewasaan rohani. Mengerti bahwa melayani bukan untuk mendapatkan pangkat, bukan untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan penghormatan. Melayani itu untuk memuliakan Tuhan. Pemain musik tadi luar biasa mainnya, Om Pacel gerakannya hebat sekali. Ya ke kiri, ke kanan. Tapi dia melakukan itu tidak untuk mendapat pujian saudara. Wah jempol Om Pacel. The best song leader in Ecclesia. No. Tapi dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya khotbah begini bukan untuk menjadi the best preacher. Bukan saudara. Saya mau memuliakan Tuhan yang saya layani. Saya hanya memberitakan Allah, saya hanya memberitakan Yesus. Amin. Bukan saya Tuhan, tetapi Allah. Seperti kata Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan apa? Ia harus makin besar. Yesus harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Di dalam setiap pelayanan tidak boleh ada ambisi pribadi. Keinginan mendapatkan pujian, kehormatan bagi diri sendiri. Semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Allah yang dibesarkan. Lihat, kemudian Yusuf melayani dengan hikmat dan memberi solusi yang sangat luar biasa. Yang berdampak bagi keselamatan tidak hanya orang Mesir, tetapi bangsa-bangsa lain dan juga keselamatan keluarga Yakub, ayahnya, saudara-saudaranya. Dia enggak hanya menafsirkan mimpi, tetapi dia memberikan solusi praktis. Coba lihat pasal 41 ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu, ini kata Yusuf kepada Fir'aun, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Wow, dia memberi solusi yang sangat brilian. Dan itu adalah hikmat Allah yang dikaruniakan kepada Yusuf. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mengakar kepada Allahnya. Dia setia kepada Allahnya. Dia melayani Allahnya. Dia takut kepada Allahnya. Amsal 2 ayat yang ke-6 mengatakan Tuhan itu memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin Bapak Ibu. Yusuf dipakai luar biasa. Kemudian pelayanan Yusuf itu menjadi saluran berkat dan bukan alat untuk balas dendam.
Kadang orang kalau diberkati gini, titenono yo nanti yo aku berhasil. Rasakno kon yo. Itu saudara. Banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu ya. Berhasil tapi untuk balas dendam, untuk menyombongkan diri. Tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf itu diberkati untuk menjadi berkat. Lihat, saat saudara-saudaranya datang ke Mesir, Yusuf tidak membalas kejahatan mereka. Tetapi mengampuni saudara-saudaranya. Menolong saudara-saudaranya. Ayat yang terkenal Kejadian 50 ayat 20. Ketika saudara-saudaranya takut kepada Yusuf. Akukah pengganti Allah dan lain sebagainya. Yusuf dia berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin Bapak Ibu. Dia diberkati, dia berbuah untuk menjadi berkat. Ini buah rohani yang sejati Bapak Ibu ya. Tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan luka, tetapi mengubah luka menjadi saluran kasih. Mengubah luka menjadi saluran pemulihan. Amin. Bapak Ibu bisa menerima kembali orang yang sudah menyakiti Bapak Ibu Saudara. Ketika dia datang, bantu saya. Enak ekon. Dhisik kaya apa? Ojo lali, jas merah. Jangan lupa sejarah. Nggak, rasakno sekarang kamu ya. Karena kamu susah, syukur. Saudara bisa memeluk orang-orang yang telah melukai hati saudara. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pasti ada orang-orang yang membenci kita dulu, yang memfitnah kita dulu. Tapi itu Tuhan pakai untuk membawa kita dalam posisi sekarang ini. Mari, Yusuf tidak hanya berbuah ya dalam keberhasilan, tetapi pengampunan, kasih, tanggung jawab moral yang besar. Gunakan setiap kesempatan untuk melayani sesama kita. Amin. Minta hikmat Tuhan supaya kita bisa memberi solusi, bukan malah ngerusuhi. Solusi sama ngerusuhi di gato-gato. No. Gereja punya masalah, malah nggak beri solusi, malah provokasi saudara. Wes tinggal aja, wes gak bener iki. Beri solusi saudara. Amin. Amin. Ki gereja kok koyok ngene. Beri solusi. Jangan provokasi. Ojo ngapusi. Apalagi yang si lain. Wah, 7:30 lewat saudara. Mari. Yusuf itu menjadi teladan. Contoh bagaimana kita hidup berbuah di setiap musim kehidupan. Amin. Hasilkan buah karakter. Setia. Menjaga integritas. Ini menjadi sangat penting dalam proses sabar, tekun melayani Tuhan. Dalam pelayanan, memberi solusi Bapak Ibu. Jadi berkat, bukan ngerusuhi, bukan provokasi. Tapi mengupayakan keselamatan, mengupayakan perbaikan, mengupayakan kemajuan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.